satu. Nah challenge-nya itu kita kan benar-benar proses bisnisnya itu luas ya Setbar tuh. Jadi misalkan surat itu boleh ditandatangan oleh siapa, yang boleh meriksa siapa, diteruskannya harus ke akun apa. Nah itu challenge di luar teknisnya sih. Jadi proses bisnisnya juga harus kuat karena di pemerintah kan ada birokrasi khusus ya. Jadi kayak misalkan kita mau kirim surat itu nggak boleh langsung ke orang, harus melalui UK-nya dulu atau unit kearsipannya dulu gitu. Nah, kayak gitu-gitu sih challenge-nya kalau di Setbar. Okay. Jadi halo Bitizen, kembali lagi di podcast Bit Insight, dipersembahkan oleh para software engineer dari Jabal Digital Service. Podcast ini sebagai wadah kami untuk sharing pengalaman nih menjadi engineer dan juga membicarakan topik terkini seputar dunia teknologi informasi. Perkenalkan, saya Rindi yang hari ini jadi host, yang kebetulan jadi host ya. Nah ini kita perkenalan dulu nih narasumber yang sekarang di podcast kali ini adalah namanya Kang Indra Prasetya ya. Halo Kang Indra. halo Kang Rindi. Apa kabar Kang? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Sekarang lagi sibuk apa Kang? Sekarang kalau di JDS saya lagi sibuk kembangin aplikasi persuratan di Jawa Barat sih kan. Persuratan. Apa itu namanya Kang? Aplikasinya namanya Setbar, Sistem Informasi Dokumen Elektronik Jawa Barat. Oke, Setbar ya. Tapi sebelum itu nih Kang, kita nih penonton di sini juga sebenarnya pengen tahu nih Kang Indra tuh background pendidikannya apa, bisa nyasar di JDS itu seperti apa, terus dari kampus mana mungkin ya. Oke. Paling kayak gitu-gitu deh. Oke. Tapi sebelum ke kampus saya pengen ceritain SMK dulu sih, boleh nggak kira-kira? Boleh ya. Nah jadi dulu tuh waktu daftar SMK di SMK 1 Cimahi, saya tuh mau daftarnya tuh RPL, rekayasa perangkat lunak ya. Karena di bayangan saya nggak ada hitung-hitungan, jadi kayak membuat program tuh fun gitu, nggak ada hitung-hitungan. Waktu muda ya masih SMP gitu. Ternyata pas masuk salah, ternyata hitung-hitungan semua gitu. Dan memang ya tertarik juga sih, cuman kebayang awalnya gitu sesuatu yang ngoding tuh nggak matematis gitu. Tapi ternyata pas sudah masuk, oh matematis banget gitu. Terus dari situ saya 4 tahun di SMK karena memang sekolahnya 4 tahun. Lalu masuk ke Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia atau UNIBI sebagai jurusan Sistem Informasi. Karena balik lagi lari dari sebagai developer. Jadi pengennya jadi analis lah gitu. Kayaknya nggak ngoding seru nih gitu, kayak merancang gitu, membangun. Tapi dijalani setahun kuliah kayaknya memang passionnya ngoding sih. Oke. Passionnya jadi ngoding. Ya. Tapi berarti mengenal informatika berarti dari SMK ya? Iya dari berarti SMK. Dari 16 tahunan ya Kang ya umurnya. Dulu SMK masuk tahun 2010 sih. Oke. Lu jadi ketahuan. Oke. Di SMK itu sebenarnya waktu itu Kang Indra belajar bahasa apa sih Kang? Atau ada ngoding apa gitu di situ? Waktu SMK itu dulu aku belajarnya ini sih HTML yang kayak biasa lah. Belum ada CSS 3 dulu, kayak masih HTML CSS biasa. Terus kalau bahasa pemrogramannya pakainya PHP sih dulu. Ada PHP, Java, VB. Tapi tertariknya waktu itu PHP sih karena website kan. Kayak interaktif gitu kalau website gitu. Ya, website berarti fokusnya di SMK itu lebih di informatikanya di web gitu ya, pengembangan web ya. Website betul. Nah, udah masuk ke berarti menikmati di situ tuh HTML, JavaScript gitu ya? Iya, udah mulai belajar kayak gitu sih dulu. Tapi masih pengenalan kali ya? Ya anak SMK jadinya ya begitulah, alhamdulillah aja bisa jalan juga, alhamdulillah. Nah itu banyaknya praktek atau gimana Kang kalau SMK itu? Kan saya nggak tahu nih, kalau saya kan lulusannya SMA nih, kalau SMA banyak mainnya. Kalau SMK saya nggak tahu nih apakah ada teorinya berapa persen praktek langsung atau gimana. Nah kalau SMK saya tuh kebetulan banyaknya praktek sih, jadi nggak kayak diajarin tuh, nggak kayak guru ngejelasin terus murid dengerin, nggak, tapi kita benar-benar praktek. Terus kayak ada komputer gitu loh anak SMK kan, kayak di lab gitu, terus ya belajar di situ langsung gitu. Oke. Nah di situ ada magang Kang? Ada SMK. Aku magang. Oh ada. Magang di ada kantornya di Dago.
Oh di Bandung juga. Iya di Bandung juga. Oh kantor di Dago. Hmm. Terus berapa bulan? Setahun ada? SMK kalau nggak salah 3-4 bulanan agak lupa. Ada pelajarannya memang magang atau gimana? Iya jadi di tahun keempat itu SMK saya tuh dulunya, kalau sekarang sih udah 3 tahun kalau nggak salah, cuman kalau waktu saya 4 tahun, di tahun keempatnya kita magang sama skripsi lah, bisa dibilang tugas akhir. Oke, nah udah magang ditawarin juga nggak Kang biasanya? Nah jadi sebenarnya saya kuliah tuh sambil kerja. Oh gitu? Ya jadi saya mulai kerja tuh awal 2014 lah, udah mulai kerja. 2014. Ya sebelum lulus sudah kerja sih. Oh jadi, tapi ada jeda nggak Kang dari lulus SMK terus kerja gitu, atau kuliah, atau langsung kuliah tapi sambil kerja atau gimana? Nah kalau orang lain kan kuliah tuh buat kedepannya buat cari uang. Nah kalau saya cari uang buat kuliah. emang pengen nyari pendidikan sih ya, meningkatin pendidikan ya. Nah tadi tuh berarti sempat magang di Dago ya, di mungkin software house juga ya di Dago. Iya software house. Kemudian sambil kerja, sambil kuliah gitu ya. Iya waktu udah akhir-akhir mau lulus saya dapat kerja, terus pas masuk kuliah juga udah sambil kerja sih. Oke. Nah itu kenapa milihnya Unibi Kang? Kenapa milihnya Unibi? Ya. Aduh. Kan banyak tuh yang lain tuh. Iya banyak kampus ya sebenarnya di Bandung ya, ada banyak lah. Iya kan banyak kan. Unikom atau apa Unibi? Gitu. Nah jadi karena posisinya strategis sih dulu. Oh gitu. Nah dulu tuh kalau Akang pernah lihat di BC ada gedung Geo. Nah itu kampus Unibi tuh di gedung Geo. Iya itu. Ya itu, jadi ya. Kalau seberang BC banget ya. Menunggu dosen masuk tuh bisa main lah. Ada hiburannya gitu. Udah mah kerja terus tuh kuliah. Iya. Nah, bisa liburan lah ya. Iya, kalau suka ke Gramet, kadang ke BC gitu. Parkir gratis tuh guys. Deket situ. Jadi nggak usah jauh-jauh ya sebenarnya. Iya, betul. Kalau pengen perelektronikan bisa ke BC atau pengen jalan nonton mungkin ya ke BIP-nya ya waktu itu ya. BC-nya juga kan belum ada yang sebelah sana ya, kan yang dulu mah. BC-nya masih gedung lama sih. Gedung lama ya. Oke. Terus perbedaan dari SMK terus di Unibi itu ada merasakan perbedaan nggak kan? Karena kan di SMK tuh Kang Indra tuh kan praktek, terus tuh ada setahun kerja nih, terus tuh di Unibi apakah ngulang lagi dari awal teori lagi atau ada langsung praktek atau gimana nih? Nah karena kan nggak dibedain ya, maksudnya kayak saya lulusan SMK atau lulusan SMA masuk kuliah kan sama aja ya. Jadi sebenarnya nggak dibedain sih, cuman mungkin beruntungnya saya gitu ya, saya jadi udah punya basic gitu. Jadi ketika masuk kuliah tuh nggak kaget kayak bikin web gitu, pakai editor gitu atau buka CLI yang memang hitam putih tuh nggak kaget gitu. Jadi memang udah ada bekal dulu lah di SMK gitu. Ya gitu. Jadi nilai udah asik nih semester 1-2 nih. Kan biasanya teori itu teman-teman biasanya di semester 1 teori, semester 2 teori, nah 3 udah mulai pendalaman ya. Nah di Unibi sendiri itu belajar bahasa pemrograman lagi nggak Kang, atau masih ngembangin di sektor web programming juga nih? Banyak sih dulu kayak kita belajar C++, terus Java buat bikin aplikasi desktop juga ada dulu. Oh iya Java ada. Dulu kan masih di desktop ya. Betul. Terus website juga dulu pakai PHP juga sama. Oh. Okay. Karena saya sebenarnya SI ya, sistem informasi, jadi nggak banyak banget sih bahasa pemrogramannya. Banyaknya juga kayak desain arsitekturnya juga, kayak bikin diagram kayak gitu, bikin rancang arsitektur aja gitu. Oke, berarti lebih ke perancangannya ya, fokusnya ya. Walaupun diperkenalkan juga bahasa pemrograman. Ya, betul. Oke. Tapi kan di situ lari-larinya kan sambil bukan magang lagi ya, sambil kerja ya. Iya, sambil kerja. Nah, kerja itu bahasanya digunakan juga nggak Kang? Atau beda lagi nih di kerjaan sama di? Enggak. Kalau di kerjaan dulu waktu awal tuh saya sebagai full stack. Jadi ya back end ya front end gitu. Mungkin dulu ya di Indonesia belum populer lah istilah
pemisahan stack gitu. Jadi ya full stack gitu. Ya kepake juga sih, jadi dari karena sering dilatih di tempat kerja, jadi ke pas kuliah juga udah terbiasa sih. Gitu-gitu. Oke. Berarti ini lebih mendalami tentang perancangannya si sistem informasi itu ya, yang dirasakan. Nah, jadi nggak hanya langsung ngoding nih guys sebenarnya. Jadi ada tahapan-tahapan sebelum ngoding itu, ada perancangannya dulu dan sebagainya. Nah, itu yang dipelajari ya Kang ya berarti ya. Betul. Nah, itu semua ya anggaplah dari SMK sampai perkuliahan ini, terus itu S1 ya Kang berarti ya? S1 ya. S1. Berarti lumayan ada 4 tahun, 5 tahun? Kuliahnya waktu itu 4 tahun. 4 tahun ya? Beresnya 2018. Ada KKN gitu Kang atau gimana? Nah, kalau kelas karyawan mah sih kayaknya enggak ada. Kelas karyawan masuknya? Iya, karena kan okay. sambil kerja kan. Iya. Di kampus saya kebetulan enggak ada sih kalau kelas karyawan. Iya. Karena udah bekerja. Udah dianggap praktek langsung gitu ya. Betul. Oke. Nah, berarti tadi udah lulus kuliah itu. Nah, berarti lulus kuliah nih Kang. Betul. Nah, di Unibi itu langsung masuk JDS atau gimana nih Kang karirnya? Pengen tahu juga sih. Kalau aku nggak salah ingat 2019. Saya coba apply ke JDS. Oh gitu. Tapi sebagai PM. PM. Oh. Karena kan saya punya basic SI ya. Bentar Kang. Bisa dijelasin dulu PM itu apa? Teman-teman PM. nih. Nah, jadi buat yang belum tahu, PM itu kayak project manager atau product manager lah ya. Nah, biasanya itu yang ngatur satu timnya gitu. Kan biasanya dalam satu tim itu ada developer gitu ya. Ada designer. Nah, biasanya ada juga kayak yang ngobrol sama stakeholder, project owner gitu ya. Nah, si PM ini yang mengorkestrasi semuanya sih. Mastiin kayak tasknya terdeliver semua atau enggak, nanti present ke stakeholder apa segala macam gitu. Jadi PM yang ngatur semuanya sih di situ. Oke. Berarti nyoba masuk 2019 JDS jalur PM nih. Iya, tapi nggak dapat panggilan. Mungkin mikirnya PM nggak ngoding nih. Gitu kali ya. Saya kembali lagi lari dari ngoding. Padahal itu cinta sejatinya ya Kang ya. Memang, ujungnya ya. Iya. Memang bukan di situ gitu. Bukan berarti saya lari kabur dari kenyataan programmer ya. Tapi pengen, ya saya udah SI gitu, nggak dicoba aja gitu ya, mencalon sendiri. Itu kan ada beberapa tahapan nih masuk JDS nih Kang ya, waktu 2019 itu lolos di tahap mana nih? Atau apply udah nggak dipanggil? Kayaknya saya tim yang apply nggak dipanggil. Iya, nggak dipanggil. Tapi memang saya juga sadar diri karena fresh graduate, belum punya pengalaman. Mungkin di sini kan PM juga udah pada mantep-mantep ya. Betul. Gitu. Pengalamannya udah pada banyak ya, mungkin ya saya juga nggak expect tinggi sih gitu, saya hanya nyoba aja. Iya. Berarti 2019 tidak diloloskan menjadi PM nih. Nah, kemudian berarti 2019 apply ke yang lain dulu juga? Saya atau selama gimana? 2018 sampai sekarang mas kerja tapi programmer gitu, maksudnya nggak PM lagi gitu. Waktu itu 2018 kerja di startup di Bandung. Bukan startup, software house. Lalu 2019 kerja di startup. Oke. Kalau teman-teman dengar finansialku, saya ex finansialku. Finansialku tuh teman-teman bisa cari finansialku. Nah, ini berarti ex-nya Kang Indra nih. Nah, itu startup ya, berarti dari Bandung ya Kang ya? Iya, startup dari Bandung. Nah, berarti 2019 nyoba apply tapi sambil bekerja juga ya berarti ya? Kayak nyobain gitu. Nah, udah gitu kan 2020 pandemi itu 2020 ya Kang? Iya, pandemi 2020. Nah, itu langsung nyoba apply juga ke JDS tuh gimana Kang? Sampai gimana sih Kang Indra teh dari pas belum JDS sampai masuk keterima JDS deh, boleh diceritain ya Kang? Saya masuk JDS itu 1 Maret 2021. Jadi mungkin sekarang udah 2 tahun ya, 2 tahun lebih. Nah, waktu itu si JDS itu lagi open opportunity kalau nggak salah
teman saya sih yang share waktu itu, Ndra mau coba nggak di JDS. Siapa Kang temennya? Temennya waktu itu Aldi Rahman. Halo Aldi Rahman. Itu teman saya juga. Oh, ya Aldi Rahman nge-share, Ndra mau coba nggak opportunity sebagai programmer. Ya udah waktu itu saya apply, saya ikutin tesnya, isi formnya yang ada kan kalau tes di JDS itu harus isi beberapa form input gitu kan buat ngisi soalnya. Terus dicobain, dites. Waktu itu saya tesnya ke bagian yang live code bareng Mas Yoga dan Kang Sandi. Ngeri itu live code guys. Saya belum kebagian tuh sebenarnya. Oke Kang, lanjut. Ya waktu itu saya nyelesain satu task dalam waktu 30 menit sih. Terus live code. Saya masih ingat banget, boleh nggak saya matiin kameranya, saya grogi. Tapi berhasil sih waktu itu. Ya. Ada berapa soal Kang waktu itu Kang? Kalau yang di Google Form-nya saya lupa ya, ada beberapa kalau nggak salah banyak. Ya. Tapi kalau waktu yang tes online code itu satu soal. Satu soal. Jadi kayak saya menyelesaikan satu logic gitu. Berarti udah mulai apply nih, udah masuk wawancara nih, sesi pengisian. Nah setelah itu deg-degan nggak Kang? Dipanggil apa enggak atau kayak gimana gitu? Iya deg-degan sih. Itu berapa lama Kang rentangnya dari diterima sampai dari pas tadi live coding ya, berarti tes wawancara terus sebagainya sampai diterimanya gitu? Kurang lebih 1 bulan kurang. 1 bulan kurang. Waktu itu dari Februari sih kalau nggak salah. Oke, 2021 berarti Kang Indra angkatan 2021 guys di JDS-nya. Itu awal-awal tuh lagi bagus-bagusnya. Sekarang juga udah bagus. Terus berarti di situ Kang Indra masuk nih. Iya, masuk. Nah, itu langsung real praktek kerja atau gimana dulu nih Kang sebenarnya kalau di JDS? Nah, saya masih ingat banget tuh pertama kali masuk di awal-awal tuh saya dikasih onboarding dulu sama HR. Nah, jadi onboarding HR itu diperkenalkan nih. Saya masih speechless banget nih ketika saya tuh kurang dari 1% dari peng-apply gitu yang keterima kayak. Betul Kang. Di situ saya rasa bangga saya kerja di JDS muncul sih kayak. Berarti saya harus memberikan yang terbaik gitu karena saya kurang dari 1%. Masih ingat ada videonya waktu itu. Jadi memang ya speechless lah gitu. Terus di situ kayak dikasih onboarding kayak JDS itu apa, visi misinya, terus diajak room tour gitu di sini. Kayak gitu sih waktu awal-awal. Nah, udah itu lanjut ke bootcamp waktu itu. Jadi pas masuk JDS itu saya langsung dikasih project bootcamp buat pemanasan lah mungkin biar sama-sama saling tahu kan waktu itu masuknya juga kalau nggak salah IT Dev-nya ber-6 gitu. Oh, yang masuk di bulan Februari yang sama gitu ya? Ber-6. Di 2021 lah ya? Iya, waktu Maret itu batch spring itu 2021 itu 6 orang. Bootcamp lah barengan. Iya, gitu. bootcamp lah barengan. Okay. Bootcamp selama berapa bulan? Atau berapa hari? Jadi projectnya itu awalnya bootcamp. Tapi kok bagus. Jadi dipakai sampai sekarang aplikasinya. Oh, aplikasi apa Kang? Jadi sebenarnya juga nerusin batch sebelumnya ya, menyempurnakan aplikasi batch sebelumnya. Ya. Nah, aplikasinya tuh namanya Digitim Reservasi. Nah, aplikasi buat booking ruangan, booking Zoom, dan ada juga waktu itu reservasi buat kunjungan ke comment center. Berarti kebutuhan si reservasi sebenarnya itu di ranah di internal. Betul, saya kayaknya spesialis internal nih. Belum pernah dapat project yang handle eksternal. Sampai sekarang kan? Sampai sekarang. Nah, berarti dari Digitim Reservasi itu langsung gimana Kang? Abis bootcamp? Waktu itu ada mini project sih, aplikasi DMS, tapi itu bentar kayak cuman nge-fix aja. Terus waktu itu Agustus 2021 saya langsung bareng sama teman-teman lain join squad sidebar ini. Oke, 2021. Berarti sidebar udah mulai 2021. Itu sebenarnya sidebar itu udah ada atau memang baru diinisiasi atau gimana sih Kang? Sejarahnya itu. Nah, sejarahnya sidebar itu jadi nah itu apa dulu deh sidebar, terus tuh apa ya? Sidebar itu apa dulu deh? Oke, jadi balik gitu. Sidebar itu kan aplikasi persuratan di Jawa Barat ya.
Jadi kita mengirim surat ke OPD lain, ke biro, ke Pagub atau ke manapun di lingkup Jabar menggunakan aplikasi Sidebar. Jadi udah paperless nih kalau di kita, baik dari suratnya, materainya, tanda tangannya kita udah semuanya paperless, nggak pakai materai fisik, nggak pakai pulpen buat tanda tangan. Jadi memang udah digital gitu. Untuk distribusinya juga nggak perlu di print bawa kurir misalkan ke dinas lain, udah langsung terkirim gitu. Digital. Tanda tangannya pun digital kan? Tanda tangannya digital. Guys, udah digital guys, di Jawa Barat itu tanda tangannya udah elektronik. Nah, boleh Kang lanjut Kang. Nah, berarti Sidebar. Nah, terus Kang Indra masuk tuh. Masuk. Nah, waktu itu juga waktu masuk tuh dari kita belum punya aplikasinya sih. Jadi kayak setelah kita riset segala macam ternyata aplikasi sejenis itu udah ada. Jadi akhirnya kita bekerja sama sih sama dinas tersebut. Ya. Dinas apa Kang? Oh, Dinas Dispusipda. Jadi perpustakaan dan arsip-aris gitu di Jawa Barat. Oke, dari situ bekerja sama mengembangkan Sidebar ya. Ya, bareng-bareng bersama-sama sampai akhirnya jadi Sidebar. Nah, itu saya dengar tuh kan ada versi 1, versi 2 nih. Bisa dijelasin Kang itu? Oke. Nah, kalau versi 1 itu aplikasi yang benar-benar pure dari yang sudah ada. Terus kita modifikasi sesuai flow bisnisnya si Jawa Barat gitu. Entah itu menambahkan notifikasi ke handphone, aplikasi handphonenya itu sendiri. Terus fitur-fiturnya juga menyesuaikan di Jabar gitu. Nah, untuk yang versi 2 itu kita buat lebih ke penyempurnaan sih. Nah, penyempurnaan dalam artian lebih maintainability-nya lebih tinggi karena kan kita buat sendiri ya dari awal gitu, dari nol. Terus juga proses bisnisnya juga lebih efisien karena kita kan banyak proses bisnis yang diefisienkan gitu agar persyaratannya lebih cepat. Iya. Karena yang sebelumnya itu persyaratan tuh orang itu harus udah reader mungkin ya bahasa Sundanya dari dinas A sampai ke dinas B itu print dulu, minta tanda tangan. Wah, berhari-hari kali ya Kang ya. Nah, dengan adanya Sidebar teman-teman, persuratan di Jawa Barat itu jadi lebih efisien, efektif juga nih. Jadi komunikasi perizinan dan sebagainya antar dinas itu jadi lebih cepat. Betul. Gitu, sehingga tereksekusi juga entah itu tas-tas gubernur atau apapun, sehingga bisa terimplementasi dengan cepat ya. Betul. Tepat waktu juga. Nah, ini salah satu powernya Sidebar tuh di situ guys. Jadi di internal tuh ternyata memang butuh ada sistem nih yang bisa mengkomunikasikan semuanya. Terus berarti Kang Indra di situ sebagai? Saya sebagai backend engineer. Backend engineer. Nah, teman-teman nih, Kang Indra backend engineer ya? Betul. Oke. Di Sidebar itu sebagai backend engineer, kalau boleh tahu bahasa atau gimana Kang? Bahasa, oke. Kalau saya sendiri mah bahasa maksudnya nggak terikat ya, maksudnya apa gitu. Cuman kalau di Sidebar ini unik sih. Nah, Sidebar tuh kan aplikasinya udah jadi. Nah, gimana caranya nih kita tetap terchallenge dengan maksudnya tetap berkembang lah gitu. Nah, waktu itu ketika orang lain misalkan dapat masuk project, oh aplikasi baru enak nih, bisa frameworknya gimana dia, bahasa pemrogramannya gimana dia gitu. Nah, kalau di Sidebar kan udah ada. Nah, gimana cara si programmer juga tetap terchallenge. Nah, waktu itu kita coba yang di luar yang lain sih. Biasanya kan kalau yang lain pakai REST API gitu ya. Nah, kalau di Sidebar kita pakai komunikasinya menggunakan GraphQL gitu. GraphQL udah di JDS, salah satu yang mengimplementasi GraphQL itu di Sidebar berarti. Betul. Ya Kang. Nah, itu ada challenge apa sih Kang sebenarnya di Sidebar itu? Teknis non teknis mungkin bisa dijelaskan. Nah, kalau Sidebar yang versi 1, nah challenge-nya itu kita kan benar-benar proses bisnisnya itu luas ya Sidebar tuh. Jadi misalkan surat itu boleh ditandatangan oleh siapa, yang boleh meriksa siapa,
diteruskannya harus ke akun apa. Nah itu challenge di luar teknisnya sih. Jadi proses bisnisnya juga harus kuat karena di pemerintah kan ada birokrasi khusus ya. Jadi kayak misalkan kita mau kirim surat itu nggak boleh langsung ke orang, harus melalui UK-nya dulu atau unit kearsipannya dulu gitu. Nah kayak gitu-gitu sih challenge-nya kalau di sidebar. Jadi ketika testing tuh banyak sih lumayan sih aktor-aktornya tuh gitu. Jadi nggak kayak buat CRUD aja enggak, tapi banyak misalkan kalau CRUD-nya dari dia yang nerima siapa. Kalau dia boleh ngedisposisi tuh ke siapa aja gitu. Kayak gitu-gitu sih challenge-nya kalau di sidebar. Nah, kalau teknikal karena tadi aplikasinya udah ada, nah gimana cara kita mengoptimalisasinya gitu, karena ini udah ada dengan database yang udah ada. Nah, gimana cara kita optimalisasinya sih itu sih kalau di aku. Oke, optimalisasi sidebar itu sendiri. Nah, berarti perjalanan sidebar itu dari V1 sekarang udah V2 juga ya Kang? Betul. Kolaborasi juga ya V1 V2 ya berarti? Iya, sekarang masih saling terhubung sih karena di V2 ini prosesnya masih berjalan. Jadi proses bisnisnya belum 100%. Jadi mau nggak mau masih harus saling terhubung sih. Oke. Di sidebar sendiri kalau boleh tahu ada tim berapa orang gitu kan? Boleh diceritain? Mungkin back-endnya cuma satu nih atau memang Kang Indra itu full stack gitu atau gimana Kang, bisa dijelasin kan? Kalau sekarang back-endnya tuh ada 5. 5. Wow. 5 kalau nggak salah. 5, iya ada 5 benar. Kalau front-endnya ada berapa ya? Kayak lebih banyak deh. Oh gitu. Iya. Kayak lebih banyak dari 5. Oke. Banyak lah ya. Ya lebih lah karena ada 2 versi. Terus juga ada mobile, ada tim mobile. Terus ada QA-nya kalau saat QA-nya 2, engineer QA-nya 1. Ya memang sidebar tim yang cukup besar sih kalau menurut saya ya. Dengan scoop yang sejabar itu sejabar kan gede banget ya guys. Terus tuh dinasnya juga macam-macam, punya kompleksitas macam-macam dan sebagainya gitu ya. Jadi butuh tim yang besar juga ya. Betul. Nah, di situ berarti Kang Indra benar-benar spesialis internal sistem ya. Ya, sejauh ini di saya Jabar belum dapat yang eksternal sih. Mungkin kan kayak di JDS ada Sapa Warga, ada Portal Jabar, ada Desa Digital. Nah, itu kan yang eksternal. Nah, saya bagiannya namanya GOS, Tribe GOS. Government Operation Services. Government Operation, ya. Oke, di Tribe GOS itu gimana Kang sebenarnya? Mungkin teman-teman banyak yang belum tahu Tribe itu apa, bedanya sama yang tadi komposisi tim itu ya dan sebagainya itu. Boleh dijelasin? Jadi kalau Tribe itu kita mulai dari yang squad dulu deh, yang kecil. Kalau squad kan jelas ya ngerjain satu tim lah ya gitu. Nah, Tribe itu terdiri dari beberapa squad yang mempunyai karakteristik yang sama mungkin ya. Misalkan kayak di Ghost ya berarti bahasnya yang government gitu. Mungkin kalau di Tribe lain yang contohnya chess mungkin yang publik gitu. Jadi yang memiliki ini yang sama karakteristik yang sama gitu. Satu Tribe masuknya. Oke. Nah, pasti kan selama ngoding dari awal sampai sekarang ya Kang di sidebar itu punya nggak sih pengalaman terunik gitu, pengalaman unik-unik atau yang pernah dirasakan sampai sekarang ini? Ada yang unik ya? Sidebar unik ya. Ntar mikir dulu yang unik apa ya? Mungkin kecepatan. Kalau sekarang sistemnya sprint, agile atau gimana kan? Kalau iya. Kalau sekarang sih kita sprint sih. Sprint. Ya, cuman kalau yang versi 1 bukan gas sprint juga ya. Kanban mungkin ya. Kanban ya, betul. Kanban betul. Jadi ketika ada task bisa langsung eksekusi. Ya, diestimasi berapa lama, karena sebenarnya lebih ke maintain atau mungkin ada isu yang kan usernya semakin banyak nih, mungkin varian testnya ada yang baru gimana gitu. Betul. Jadi di sidebar tuh berarti uniknya itu perpaduan Kanban juga ada
printnya juga ya. Betul. Gitu. Jadi ini benar-benar dinamis sekali teman-teman di sidebar itu. Jadi yang teman-teman di sidebar punya pengalaman, wah kaya banget nih. Jadi di situ salah satu keunikannya ada unek-uneknya kan. Selama di sidebar Kang. Unek-unek apa ya? Capek nggak Kang sebenarnya atau menikmati sih sebenarnya? Udah biasa ya. Udah ya. Kalau saya sih menganggapnya challenge aja sih. Jadi kalau kita bawa capek ya pasti capek. Kalau kita bawa jadi challenge ya jadi challenge. Ya. Ya maksudnya bukan berarti nggak capek ya, capek lah kerja pasti ya maksudnya. Ya pernah nggak sih teman-teman gitu ngerasain kayak pride-nya ketika aplikasinya tuh dipakai gitu. Benar. Nah jadi kayak terbayar gitu sih capeknya karena bener-bener langsung dipakai sama user, jadi ya seneng aja gitu. Ya meskipun pasti capek sih badannya kan, tapi ada satu titik di mana kayak, wih aplikasi saya dipakai nih gitu. Ya senang aja sih gitu. Jadi senang, ada plus minusnya lah gitu. Ada kepuasannya di situ ya. Betul, benar. ada kepuasan. Teman-teman jadi ya, jadi konsekuensinya mungkin banyak macamnya juga ya Kang ya. Iya, karena kan gimana nih ada? Gini sih mungkin yang unik ya kalau menurut saya di sidebar. Ada request gitu ya dari dinas A, dinas B, dinas C, dinas D. Nah itu kadang nggak sama. Oh gitu. Jadi challenge-nya tuh gimana caranya membuat nyatuin gitu. Jadi biar ngedevnya nggak pusing lah, nggak banyak kondisi gitu. Kayak gitu sih. Iya. Nggak perlu dikondisikan kalau dinas ini harus gini sistemnya. Tapi gimana caranya kalau kita analisis ternyata bisa ada satu jalur yang sama gitu ya. Betul. Okay. Berarti pernah juga sampai begadang-begadang ya Kang ya? Begadang. Jadi teman-teman pasti tuh begadang tuh. Tapi kalau aplikasi yang dipakai itu ada apa ya? Ada kepuasan sebenarnya. Betul, nah itu bisa dicoba sih sebenarnya. Jadi nggak hanya ngerjain aja, terus tuh mungkin proyekan menerima uang. Tapi kalau aplikasi yang dipakai mah kan itu nggak hanya nerima uang atau gaji atau apapun itu, tapi kalau kepake dapat feedback langsung malah ya. Iya. Itu jadi ada kayak dihargain lah gitu. Nah itu betul. Kayak dihargain aplikasi. Dihargain. Oke. Nah kedepannya berarti harapan Kang Indra di sidebar itu kayak gimana nih? Harapannya ya? Iya. Harapannya atau sih, ada tujuan selanjutnya nih, berarti kan ada sekarang V1, V2 nih. Nah di V2 ini kan masih banyak nih ya pengembangannya. Nah ada target-target atau harapan lagi di sidebar? Pengennya sih usernya yang pakai banyak, semuanya bisa pakai gitu ya kan. Mungkin sekarang belum semuanya pakai gitu ya, maka dipakai gitu ya para bapak ibu sekalian. Ya terus dipakai terus harapannya sih yang versi 2 ini bisa lebih baik dari versi yang sebelumnya dan bisa pada puas lah gitu. Di sidebar itu ada V1, V2 ya Kang ya? Betul ada V1 ada V2. Pembedanya apa Kang? Apakah stacknya atau gimana nih? Bisa dijelasin Kang? Kalau secara garis besar betul stacknya. Jadi dari sisi database juga kita dipisah, terus dari sisi project juga repository kita dipisah sih. Oke, kalau V1 itu boleh tahu stacknya apa Kang? Kalau V1 secara garis besar kita untuk bahasa pemrograman menggunakan PHP, terus database-nya menggunakan MySQL. Nah, cuman di situ kita ada support kayak logging, kita menggunakan Kafka, terus pakai apa ya? Ada juga New Relic, tapi ini dipakai juga sih di versi 1 versi 2. Ini juga buat monitoring. Kayak performance, transaction kayak gitu-gitu bisa dicek di situ. Terus ada Golang juga sih, tapi itu buat nge-broadcast dari si Kafka ke Elasticsearch. Jadi kita pakai Elasticsearch penghubungnya ya. Betul. Tapi itu cuman bagian ini aja sih buat ngirimin aja. Oke, semacam gateway gitu? Enggak, lebih ke
Konsum dari Kafka terus di blast lagi ke Elastic kayak Oke, worker lah ya. ya worker lah. Oke. Nah, untuk di V2-nya pakai apa Kang berarti? Nah di V2-nya kita pakai TypeScript, ada juga JavaScript sebagai gateway. Kita pakai JavaScript, tapi sebenarnya gateway-nya bukan yang kayak pakai Kong apa gitu, kayak karena merasa di kita terlalu over engineering sih kalau pakai itu. Di kita ya itu case-nya di kita gitu. Terus database-nya juga pakai Postgre, sama sih pakai loggingnya ke Elastic gitu, terus pakai monitoringnya ke New Relic. Lalu ada juga JavaScript yang repo lama juga, sebenarnya ini banyak campurannya sih V1 V2 gitu, jadi macam-macam lah gitu. Berarti kayak kalau arsitekturnya itu apakah monolitik atau monorepo atau gimana nih? Karena banyak tadi ya, kayak ada iya, gateway. service-nya banyak sih. Si sidebar ini service-nya udah banyak. Nah jadi ada gateway sebenarnya di situ untuk menghubungkan antar service-nya. Jadi nggak ada yang bisa direct, ada yang memang harus melalui gateway. Sebenarnya mesti dirapih-rapihin sih dari kita. Nah tapi kesamaan dari keduanya itu kita menggunakan GraphQL sebagai komunikasi dari frontend ke backend. Berarti user atau klien itu aksesnya ke gateway-nya dulu palingnya ya Kang ya? Berarti atau ada yang langsung juga? Langsung ke core service kita. Core service. Nah tapi core service ini punya service kecil seperti service footer, service TTE mungkin ya, service TTE gitu. Terus service build PDF. Nah itu service kecil sih kita pakainya gitu. Ya. Nah kalau teman-teman pengen tahu di sidebar itu sampai bisa nge-generate saking dinamisnya ya Kang ya, sampai bisa ada service itu bentukan suratnya pun kan ada kadang ada kebutuhan tertentu ya Kang ya, jadi sangat dinamis ya di situ ya. Betul. Jadi butuh ada service tersebut gitu. Template suratnya bermacam-macam juga. Nah berarti masuknya ke microservice atau gimana Kang berarti? Microservice tapi mungkin nggak semikro itu. Ya kita lebih ke gini sih Kang. Jadi pertama kita pasti satu service lah gitu. Nah kalau dirasa satu service itu udah terlalu gemuk, misalkan satu modulnya, nah kita buatkan service baru yang kecil gitu. Atau mungkin kayaknya service ini banyak dihit sama beberapa versi 1 versi 2 deh, ya udah kita pisahin ke satu service kecil, contohnya service footer gitu. Jadi kalau di Jawa Barat itu dokumen yang tertandatangan itu pasti ada footernya, kayak dokumen ini telah ditandatangani, terus ada QR code-nya. Nah itu kan suka dihit nih baik dari versi 1 atau dari versi 2. Jadi kita buatkan satu service kecil gitu biar bebannya nggak berat di core service gitu. Bebannya kita bisa pindahkan ke service footer ini. Atau mungkin yang service helper. Nah helper ini tugasnya buat generate PDF gitu, terus di TTE gitu. Nah itu juga karena kalau kita simpan di satu server core gitu ya, barengan dengan aplikasi, ketika tanda tangannya lagi rame takutnya mempengaruhi si main app-nya gitu. Betul ya, karena gemuk dan sebagainya. Nah, Kang Indra bisa tahu memonitor kayak gitu, si service ini, banyak yang akses, yang ini enggak, jadi bisa dikeluarin, itu gimana sih Kang? Nah, pertama kita pasang monitoring log sih, jadi setiap event yang ada di sidebar harusnya sih udah tersimpan di Elastic sih, jadi kita bisa buat dashboard di Elastic, endpoint mana sih yang suka diakses kayak gitu. Nah ini ternyata ini udah banyak nih yang akses tanda tangan gitu, ya udah kita pisahkan servisnya gitu. Jadi ada perhitungan. Nah itu makanya fungsi dari monitoring ya guys, salah satunya adalah apakah ini service A itu bisa dikeluarin atau enggak gitu ya. Betul. Bisa kita deploy sendiri lagi sehingga nggak ada bahasanya nggak ada bandwidth yang menumpuk ya Kang ya. Jadi bisa dipisahin sehingga aman lah dari down kayak gitu. Terus si node-nya juga bisa diperbanyak kan. Node-nya bisa diperbanyak, betul. Nah jadi ya betul, di scaling. Ya dengan caranya diperbanyak sih node-nya.
salah satunya. Ya, jadi bisa horizontal scaling Ya, namanya. betul, horizontal scaling. Nah, ini salah satu teknik di PerDevOps ya. Mungkin nanti ya kita bisa ngobrol-ngobrol terkait di level udah masuk DevOps berarti itu ya, Kang ya. Jadi Iya, bisa karena kita juga berkolaborasi sama DevOps kolaborasi. sih. Di situ berarti kalau saya tadi lihat jelasin Kang Indra tuh berarti V1 itu PHP ya. Itu frameworknya apa, Kang? Berarti Nah, ini karena aplikasinya udah lama ya? udah lama, Existing jadi banget ada ya? 2 sebenarnya. Ada 2. Pertama kita pakai kode Igniter, kode Igniter 3. 3 Nah, yang satu kita pakai Laravel sih. Laravel. Okay. Nah, Laravel ini sebenarnya service yang udah buat mobile-nya sih, mobile app-nya. Nah, terus semua tanda tangan di versi 1 juga masuknya ke workernya si Laravel ini gitu. Tanda tangan. Berarti itu salah satu pemisahan juga ya. Betul. Kliennya untuk web gitu ya. Betul. Dengan kliennya untuk mobile gitu ya. Iya, kita udah pisahkan sih. Jadi bisa horizontal scaling tadi, guys. Bisa dicari nanti horizontal scaling itu apa. Bisa searching aja di Google. Nah, berarti di framework 1 tuh ada 2 di V1 itu ada 2 framework ya yang digunakan ya, CI3 dengan Laravel ya. Ya. Nah, untuk yang di V2 itu tadi TypeScript ya, Kang ya? Berarti Iya, kita pakai TypeScript. TypeScript. Nah, untuk TypeScript-nya sih ada yang memang build dari nol, maksudnya nggak pakai framework karena kebutuhannya service kecil, kayak service helper, terus ada juga yang service footer. Nah, terus juga kalau yang core app-nya kita pakai Nest.js sih. Oke. Karena tergantung balik lagi kebutuhan ya. Ya, jadi nggak harus dedet harus framework ini gitu ya. Nggak juga sih, karena kalau di core service kita merasa terbantu karena kebutuhannya banyak, terus library atau package yang disediakan dari Nest juga sangat mencukupi si core service tersebut. Nah, tapi kalau di service yang kecil mungkin kita cuma butuh bagian, nggak semua bagiannya gitu, kayak gitu sih. Berarti Kang Indra udah mengimplementasi, nggak hanya ngoding aja ya, Kang ya, berarti nganalisis ini cocoknya frameworknya A, ini yang ini B gitu ya, karena core service, karena helper harus cocoknya mungkin yang lebih simple lagi dan sebagainya gitu ya, Kang ya. Nah, itu juga waktu itu pelajaran yang saya dapetin waktu pertama kali mau ngerjain sidebar sih. Jadi waktu itu saya sama teman saya backend, waktu itu backendnya masih 2, harus bikin dulu rancangan gitu. Nah, kira-kira aplikasi sidebar itu tag-tagnya mau apa, terus jangan ngikutin tren, kayak misalkan lagi ngetren Node.js, yaudah Node.js gitu. Nah, itu juga waktu itu pelajaran yang berharga sih kayak gitu. Terus kenapa harus pakai database-nya Mongo atau mungkin database-nya Postgre atau apa, itu kita present dulu sih. Waktu itu aku masih inget banget sama teman saya Ajri, present ke lead gitu. Nah, kira-kira nanti dari lead juga ngasih masukan, ini harusnya kayak gini-gini. Jadi waktu itu memang di JDS ada difasilitasi untuk hal-hal seperti itu gitu. Berarti memang ada analisis dulu, jadi nggak langsung mentah-mentah lagi FOMO-nya di misalnya TypeScript sekarang atau di Golang sekarang, ya udah pakai itu aja tanpa kita tahu pros cons-nya mungkin ya, kayak gitu ya. Ya, pros cons-nya dijalani aja gitu, nggak tahu gitu. Nah, tapi kalau waktu itu saya diberi kesempatan itu sih waktu itu untuk analisa dulu. Nah, itu adalah bisa membantu kita buat kedepannya, karena nanti sulit lagi ya misalnya kita rewrite atau ngubah lagi dari awal ya, Kang ya. Karena udah dianalisa dari awal, jadi cost-nya itu bisa efisien, guys. Terus bentar, waktu versi 2 juga sama kayak gitu. Bahkan waktu itu versi 2 udah ada software arsitek waktu itu. Nice. Jadi kolaborasinya lebih mantap lagi, kita cari pros cons-nya pakai kemana-mana gitu. Kalau pakai ini proses belajarnya berapa lama gitu, kayak gitu sampai dianalisa sih. Jadi benar-benar pembagiannya itu udah tajam banget ya, Kang ya. Berarti ada backend engineer sampai ada software arsitek ya di situ ya. Betul. Software arsitek buat nganalisis arsitekturnya baiknya seperti apa. Betul.
Terus kolaborasi juga ya di situ dengan Betul. back end. Nah ini juga teman-teman, Kang Indra itu adalah kalau di back end itu sekarang lagi pegang adalah jadi lead di bagian standarisasi ya Kang ya? Atau Ya. boleh dijelasin Kang? Jadi ya saya diamanatin sama lead saya, Kang Rindi, buat coba riset sih terkait standarisasi atau best practice secara dokumentasi ya gitu. Maksudnya gimana sih cara menstandarkan sebuah proses development. Nah, contohnya kayak misalkan dalam proses membuat dokumen postmortem misalkan atau commit message itu juga kan bisa diseragamkan atau distandarisasi gitu sih. Masih belajar saya juga Kang Rindi. Siap. Karena kita juga kan butuh bahasanya tuh ada guide lah ya. Betul. Manual booknya nggak Betul. hanya oh ya udah pasang pakai TypeScript, tapi pas implementasi gimana caranya yang mungkin styling yang baik dan sebagainya. Dengan adanya tim guild ini standarisasi dan dokumentasi berarti ya Kang ya? Betul. Teknis itu berarti bisa bahasanya menjelaskan semua baiknya seperti ini gitu ya kan. Betul. Oke, di situ kan kalau yang sampai semester ini tuh berarti ada tech radarnya ya Kang ya. Betul, Yang kemarin juga kita udah rilis tech radar dari guild backend ini. Boleh dijelasin dulu Kang tech radar apa Kang? Nah jadi sebenarnya ini terinspirasi dari Kang Eko dan Blibli. Nah waktu itu saya kalau nggak salah lihat di YouTube-nya gitu ya, di YouTube channelnya beliau. Ya. Nah dia menjelaskan gitu bahwa tech radar ini penting. Nah kenapa? Jadi kita tuh udah bisa tahu gitu ketika kita mau mendevelop suatu aplikasi, contoh menggunakan Golang gitu ya. Nah relate nggak Golang di JDS? Nah gitu. Nah dengan adanya tech radar tuh kita udah nggak perlu membabat hutan yang ada di depan gitu. Kita udah bisa tahu misalkan Golang versi berapa yang stabil gitu, atau Laravel versi berapa yang masih bisa dipakai gitu, atau mungkin misalkan jenis database yang cocok untuk ngedevelop. Jadi intinya kayak kita udah ngasih tahu yang di-adopt, yang sedang diuji coba, atau bahkan yang udah sebaiknya tidak usah digunakan gitu. Nah itu udah bisa dilihat sih di repo Jabar Digital Service, di repo Tech Radar. Itu tinggal diklik aja yang bagian backend. Public ya Kang ya? Public Nah, itu bisa diakses teman-teman sama. bisa cek nih, berarti di link di bawah ini. Siap. Ya gitu. Di situ berarti memang sambil ngelengkapin juga ya. Iya itu teman-teman ya? pasti kita lengkapin sih. Itu masih kita cari data-datanya dari tiap engineer yang ada di sini. Karena banyak banget ya Kang ya yang Iya, digunakan. proyeknya udah banyak sih. Ini kita udah mencapai akhir dari acara ini guys. Kira-kira dari Kang Indra sendiri ada pesan-pesan nggak buat teman-teman yang menonton podcast ini atau mendengarkan podcast ini? Ada wejangan nggak dari Kang Indra? Waduh, bingung kalau wejangan, cuman belum nyiapin juga sih sebenarnya wejangan, cuman yang suka saya ambil prinsipnya gitu ya. Jadi saya kan juga tadi udah pernah mencoba beberapa lari gitu ya dari ngoding gitu ya, coba opportunity lain gitu. Nah, ternyata memang kalau kita udah udah jalannya di situ, jalanin aja dengan baik, dengan sungguh-sungguh, kerjanya ikhlas gitu. Dalam artian materi akan mengikuti ketika kita kerjanya ikhlas gitu. Nah jadi yang penting kita kerja dulu ya, bukan klise tapi kita coba dulu yang terbaik gitu di pekerjaan tersebut. Nah kalau misalkan kita udah coba yang terbaik, ketika kita gagal kita juga mendapatkan sebuah pelajaran. Dalam banget guys ini. Oke, tepuk tangan dulu buat Kang Indra. Terima kasih Kang Indra telah hadir di podcast yang Bit Insight ini. Jadi teman-teman semoga bisa mendapatkan insight-nya ya, yang sesuai judul kita ini, insight-nya per bit-bitnya sampai detail kecilnya. Apalagi dari Kang Indra tadi banyak banget
masukan, mungkin saran dan pengalamannya ya Kang ya. Iya, Di iya, situ jadi teman-teman bisa nyari mungkin serap yang baik-baiknya ya, kalau yang kurang-kurangnya ya itu jadikan pengalaman oh ini jangan ke sana gitu ya dan sebagainya. Oke, teman-teman begitu dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Ya. Dadah. Terima kasih.